Hai guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik aja. Nah, menarik nih. Kali ini Mimin bakal bawain cerita horor nih. Kalau kalian suka, boleh langsung komen aja ya. Dan nanti bisa jadi cerita-cerita horor bakal jadi playlist di YouTube Ardok TV nih. Nah, jadi gini guys. Kadang kita nggak sadar nih sama hal-hal aneh yang ada di sekitar kita. Tapi pernah nggak sih lo tiba-tiba ngerasa kalau ada sesuatu yang ikutin lo? Atau bahkan benda yang lo pikir gak punya kehidupan malah kayak punya cerita gelap sendiri. Nah, Mimin punya cerita nih tentang sebuah benda tua yang entah kenapa malah jadi pusat kejadian aneh di kosan. Nah, gimana tuh? Penasaran gak gimana cerita kelanjutannya? Yuk langsung aja kita dengarkan ceritanya. Dina seorang mahasiswa baru. Baru saja dia pindah ke kosan tua yang terlihat sedikit menyeramkan. Tapi karena murah dan dekat kampus, Dina memutuskan untuk mengekos di situ. Nah, suatu sore, karena bosan dia memutuskan untuk menjelajahi gudang kecil di belakang kos. Di sana, di antara tumpukan barang berdebu, matanya tertuju pada sebuah boneka kayu tua. Boneka itu terlihat usang, tapi yang aneh, mata boneka itu seolah hidup, seperti terus mengikuti gerakan Dina. Awalnya dia hanya berpikir, ini cuma boneka tua biasa. Kok aneh banget rasanya? Dina membawa boneka itu ke kamarnya, berharap bisa menjadikannya pajangan unik. Malam pertama, tidak ada hal yang aneh terjadi. Tapi, tepat di tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara tawa anak kecil. Suara itu samar, seperti berasal dari ujung lorong. Jantung Dina berdegup lebih kencang. Tapi dia berusaha berpikir logis. Mungkin cuma kebetulan. Namun, pagi harinya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Boneka yang tadinya ia letakkan di meja, sekarang sudah berada di samping bantalnya. Dina hanya menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia lupa memindahkan boneka itu. Tapi di malam berikutnya, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ditambah lagi, ada suara langkah kaki kecil berderap pelan di luar kamarnya. Dina keluar untuk memeriksa, tapi lorong kosong. Ketika dia kembali ke kamar, boneka itu sudah berdiri tegak di dekat pintu. Bulu kuduknya berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan boneka ini? Pikirnya. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk bertanya pada Bu Lestari, pemilik kos. Kemudian, Bu Lestari menceritakan tentang boneka itu. Dan ternyata, boneka itu menyimpan kisah tragis.
Boneka itu milik seorang anak kecil yang pernah tinggal di kosan itu. Dan anak itu meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sejak saat itu, boneka tersebut kerap memunculkan kejadian aneh. Menurut Bu Lestari, banyak penghuni sebelumnya yang merasa diteror oleh boneka itu. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Dina mendengar pintu gudang terbanting keras tanpa sebab. Ketika dia mencoba mengembalikan boneka itu ke gudang, pintu kamar mendadak terkunci, seolah ada yang menahannya. Tiba-tiba, boneka itu terlempar dari meja dan jatuh tepat di kakinya. Dina merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketakutan, dia berteriak dan terjatuh. Bu Lestari akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Boneka itu dibakar di halaman belakang kos. Namun, meski api melalap kayu itu habis, bekas matanya masih terlihat jelas di abu. Sejak kejadian itu, Dina memutuskan untuk pindah kos. Dia tidak ingin mengambil resiko. Meskipun Bu Lestari meyakinkan bahwa semuanya sudah selesai, tapi beberapa minggu kemudian, Bu Lestari menemukan sepotong kayu kecil di depan kos. Bentuknya persis seperti bagian boneka itu. Apakah ini pertanda bahwa semuanya belum benar-benar berakhir?